Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa auladihi wa azwajihi thumma khususan khasa li hadrati syekhina wa murabbi ruhina Syekh Abdul Karim Nirbaya Syekh Marzuki Dahlan Nirbaya Syekh Mahrus ala Nirbaya Syekh Anna Allah ya'ni darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, atas segala karunia-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berjumpa kembali, kita bisa bermuajah kembali, kita bisa berkumpul kembali dalam majlis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaatul udma kelak di yaumil qiyamah. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan pembahasan kita yang di pertemuan sebelumnya terkait masalah rangkaian acara, rangkaian peristiwa yang akan kita alami setelah kita mengalami yang namanya kematian. Kemarin kita sudah membahas mulai dari yang namanya alam dunia berganti kepada alam barzakh. Kita kemarin juga sudah membahas bahwasanya alam barzakh itu adalah alam yang siksanya bukan termasuk siksa neraka. Kemarin kita bahas bahwasanya siksa yang ada di alam barzakh, siksa yang ada di alam kubur itu bukanlah siksa yang ada di neraka. Ibaratnya orang bilang siksa alam barzakh itu kayak mimpi, cuma mimpi yang nggak bisa bangun. Orang kalau mimpi nggak bisa bangun, ya udah apa yang dirasain di mimpi itu ya bener-bener kayak dia merasakannya. Sakit ya sakit, takut ya takut, yaitu gambaran alam barzakh. Nah sekarang kita akan masuk dalam pembahasan apa yang terjadi setelah di alam barzakh. Setelah di alam barzakh itu ibu-ibu, nanti juga kita akan membahas sedikit tentang padang mahsyar. Setelah orang-orang kaum muslimin mukminin, kaum muslimin muslimat, kaum mukminin mukminat maupun orang-orang selain muslimin muslimat, yakni orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, setelah semuanya melalui yang namanya alam barzakh, maka di waktu yang telah Allah tentukan akan dipanggil semuanya, akan dibangkitkan semuanya dengan tanda-tanda suara tiupan sangkakala dari malaikat Israfil.
Di waktu kiamat nanti sudah Allah tentukan kapan. Di waktu nanti kiamat terjadi sesuai dengan Allah yang kehendaki. Maka nanti semua makhluk hidup, semua manusia akan dibangkitkan dari alam kuburnya, dari alam barzahnya. Semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui trompet atau sangkakalanya malaikat Israfil. Atau peristiwa ini yang sering kita sebut dengan istilah hari kebangkitan. Makanya namanya hari kiamat bisa dikatakan sebagai hari kebangkitan, karena di hari itu semua manusia yang telah wafat, baik itu manusia di awal pertama kali hidup yakni Nabi Adam alaihi salam, seterusnya sampai nanti manusia di akhir zaman, semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti akan digiring semuanya di padang mahsyar. Lah, hari kebangkitan ini ibu-ibu adalah peristiwa yang membedakan antara orang mukmin dan orang kafir waktu di dunia. Orang-orang mukmin itu wajib untuk mempercayai hari kebangkitan atau hari akhir. Dimana kalau kita lihat rukun iman jumlahnya ada 6. Yang pertama ada iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat Allah, yang ketiga ada iman kepada kitab-kitabnya Allah, yang keempat ada iman kepada utusan-utusan Allah, Nabi dan Rasulullah, kemudian yang kelima ada yang namanya iman kepada hari akhir. Hari akhir ini atau yang disebut sebagai hari kebangkitan. Yang keenam iman kepada qada dan qadar. Nah, orang-orang yang beriman, kaum mukminin mukminat, semuanya ini wajib hukumnya untuk iman kepada hari akhir. Karena memang yang membedakan antara orang yang beriman dan orang yang kafir salah satunya adalah orang iman itu mempercayai ada hari kebangkitan, ada dunia setelah dunia, ada alam yang lain setelah kematian manusia. Sedangkan orang kafir, orang musyrik itu tidak yakin dan tidak meyakini terkait keberadaan hari kiamat atau hari kebangkitan. Mereka beranggapan bahwasanya ya sudah, di dunia itu hidup cuma sekali, kita hidup itu cuma di dunia sekali, maka di dunia harus kita manfaatkan untuk bersenang-senang sebelum kematian menjemput kita. Itu adalah keyakinannya orang-orang musyrik. Orang-orang kafir itu selalu mengatakan bahwasanya manusia itu ya batas hidupnya ya sampai kematian saja. Setelah kematian ya tidak ada apa-apa. Setelah kematian tidak ada apa-apa, maka waktu dunia ini harus kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk mencapai kebahagiaan kita. Makanya mereka tidak mengenal konsep bersedekah, di mana sedekah itu nanti akan menimbulkan pahala, di mana pahalanya nanti akan dipanen di akhirat. Maka orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang menyekutukan Allah itu tidak mengetahui konsep ini, tidak meyakini hal ini. Maka diisyaratkan di waktu zaman Rasulullah, di mana sudah kita ceritakan di beberapa pertemuan yang telah lalu, bahwasanya Rasulullah itu pernah ditantang oleh orang-orang kafir, pernah ditantang oleh orang-orang kafir yang tidak mempercayai adanya hari kebangkitan. Ditantangnya bagaimana? Ditantangnya yaitu dengan dibawakan tulang belulang bangkai hewan yang sudah mati. Tulang belulang itu ada bangkai tengkoraknya, ada bangkai ekornya, ada tulang rusuknya, ada tulang kakinya, dan lain sebagainya. Semuanya dibawa kepada Kanjeng Nabi. Kemudian dikatakan kepada Kanjeng Nabi, siapa Tuhan yang bisa membangkitkan hewan ini kembali hanya dari tulang belulang yang tersisa? Buat gampangnya orang kafir ini bilang, logikanya di mana? Logikanya di mana ada tulang belulang layaknya manusia yang sudah dikubur ratusan tahun, sudah tinggal belulang, bahkan tulang belulangnya sudah hancur dengan tanah. Bagaimana cara membangkitkannya kembali?
kemudian menjadi seorang manusia kembali. Kemudian orang tersebut bisa disiksa, bisa diberi nikmat, bisa dimasukkan surga, bisa dimasukkan neraka. Bagaimana caranya? Coba tunjukkan. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa membangkitkan? Ini perkataan orang-orang kafir. Kemudian Allah memerintahkan kepada kanjeng Nabi untuk mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, yang menghidupkan atau yang bisa menghidupkan tulang belulang itu menjadi hewan kembali adalah Tuhan yang telah menciptakan dia atau telah menciptakan hewan tersebut di awal permulaan. Jadi bahasanya, kalau kamu bingung, kalau kamu bilang nggak masuk logika, ketika ada tulang belulang bisa dibangkitkan kembali, kenapa kamu nggak bingung? Ketika kamu itu hanya berasal dari setetes mani, kemudian berubah menjadi manusia sebesar ini. Atau dulu di awal penciptaan Nabi Adam itu tidak dilahirkan oleh ayah dan ibu, akan tapi Nabi Adam bisa menjadi seorang manusia yang utuh. Kenapa kamu tidak bingung? Maka yang mengembalikan, yang menghidupkan kembali manusia yang sudah menjadi tulang belulang adalah Zat atau Allah yang telah menciptakan manusia dari yang awalnya tidak ada sama sekali menjadi kemudian ada seorang manusia. Nah, ini tipikal orang-orang kafir, Ibu. Orang-orang kafir itu tidak beriman kepada hari akhir, kepada hari kebangkitan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang gini, Ibu. Kalau ada orang meninggal kan macam-macam, Ibu ya. Orang meninggal tuh macam-macam. Ada yang meninggal secara normal. Normal dalam artiannya meninggal, ada wujudnya, ada jasadnya, kemudian jasadnya dimandikan, dikafani, disolati, kemudian dimakamkan, kemudian bertahun-tahun tinggal menjadi tulang belulang. Tapi kan ada orang-orang yang tenggelam di dasar laut, ada orang-orang yang meninggal di tengah hutan, kemudian dimakan oleh hewan-hewan buas. Sekarang kita bayangkan kalau ada orang meninggal, kemudian dia meninggalnya di dasar laut karena tenggelam. Badannya pasti habis dimakan oleh ikan. Kulitnya yang bagian sini dimakan ikan sono, kulitnya yang bagian sini dimakan paus sono, dagingnya yang bagian sini dimakan ikan yang sono, dagingnya yang kecil-kecil dimakan kepiting, dimakan ikan-ikan kecil, dan yang lain sebagainya sampai habis. Bahkan mungkin tulang belulangnya ketika sudah menjadi lunak juga akan menjadi santapan ikan-ikan yang ada di dasar laut. Nah sekarang logikanya gimana caranya Allah membangkitkan unsur manusia yang sudah tercerai-berai kemana semuanya, kemudian dibangkitkan kembali oleh Allah menjadi manusia utuh di hari kiamat nanti. Kemudian nanti akan digiring di padang mahsyar. Nah, yang perlu kita pahami di sini, ibu-ibu, bahwasanya kita wajib meyakini bahwa innallaha ala syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu atas segala sesuatu maha kuasa. Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Nabi Ibrahim dulu itu pernah melihat ada seekor ikan paus yang terdampar di pinggir pantai. Kemudian ikan paus tersebut diserbu oleh binatang-binatang, hayawan darat. Semuanya diserbu dagingnya, ekornya, kepalanya, matanya, semuanya diserbu oleh hewan-hewan yang ada di darat. Kemudian Nabi Ibrahim ingin meyakinkan dirinya terkait bahwasanya Allah mampu untuk membangkitkan makhluk hidup yang sudah mati. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, bermunajat dan bertanya kepada Allah, qala rabbi arini kaifa tuhyil mauta.
wahai Allah, cobalah tunjukkan kepadaku bagaimana caranya engkau menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati. Kemudian Allah menjawab, qala awalam tu'min? Wahai Nabi Ibrahim, bukankah kamu sudah beriman kepadaku? Bukankah kamu beriman kepadaku? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, qala bala, iya wahai Allah, aku telah beriman kepadamu, walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi supaya hatiku tenang. Wajarnya manusia itu kan suka janggal ya ibu-ibu ya. Kita yakin, Nabi Ibrahim yakin bahwasanya Allah mampu untuk menghidupkan orang mati. Cuma gimana caranya? Kan kadang janggal. Nah ini Nabi Ibrahim ingin tahu. Nabi Ibrahim ingin tahu. Lah, nisbatnya manusia ibu-ibu, kalau Nabi Ibrahim kan sudah yakin ya. Nabi Ibrahim sudah yakin, cuma ingin membuat hatinya itu tenang karena ada kejanggalan sedikit. Terkait masalah keyakinan itu jumlahnya ada 3 ibu-ibu. Ada yang namanya ilmul yakin, ada yang namanya ainul yakin, ada yang namanya hakul yakin. Ini macam-macam keyakinan itu. Ibu-ibu di sini ada yang belum pernah haji ya. Banyak yang belum pernah haji atau umrah ya. Saya juga belum pernah. Mudah-mudahan kita semuanya segera diberangkatkan oleh Allah, diberikan takdir oleh Allah bisa mengunjungi Madinah dan Mekah Al-Munawwarah, bisa segera umrah dan haji, bisa segera ziarah ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kita yang belum pernah umrah dan haji, ketika dikasih tahu sama orang bahwasanya yang namanya Ka'bah itu ada di Mekah, yang namanya makomnya Kanjeng Nabi itu ada di Madinah. Kita yakin nggak ibu-ibu? Yakin. Tapi apakah kita benar-benar yakin? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena kita cuma mendapatkan informasi. Kita cuma mendapatkan informasi yang mana informasi ini bisa saja benar, bisa saja salah. Ya. Bisa saja benar, bisa saja salah. Secara informasinya itu. Meskipun jelas benarnya karena sudah banyak orang-orang yang ke sana. Cuma secara informasinya, melihat informasinya, maka bisa jadi benar, bisa jadi salah. Nah, ketika kita yakin bahwasanya informasi benar, selama kita belum pernah berangkat ke sana, selama kita belum pernah menyentuh sendiri Ka'bah dan makamnya Rasulullah, maka ini namanya keyakinan yang masih sebatas ilmul yakin, yakni keyakinan yang didasari oleh kabar atau informasi dari orang lain. Ini namanya ilmul yakin. Nah nanti kalau kita seumpama udah ditakdirkan oleh Allah untuk ke sana, kita naik pesawat. Di saat naik pesawat ternyata kita sedang melewati atas dari Mekah Al-Munawwarah, kemudian kita melihat, oh itu Ka'bah. Benar itu Ka'bah ada di Mekah. Saya ini sedang berada di atasnya, itu kelihatan itu Ka'bah di bawah itu. Oh itu kelihatan makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kelihatan itu. Nah ketika kita saat di pesawat seperti ini baru melihatnya saja, tapi belum pernah menyentuh sama sekali, maka itu dinamakan ainul yakin. Yakni keyakinan yang didasari oleh perasaan, yang didasari oleh penglihatan, Kemudian yang ketiga, baru ketika kita udah haji, kita menyentuh Ka'bah benar, kita ziarah benar ke makamnya Rasulullah SAW, maka di saat itulah kita mencapai taraf hakul yakin. Jadi yakin ada 3 ibu. Yakin ada 3. Ada yang ilmul yakin, ada yang ainul yakin, ada yang hakul yakin. Dan nisbatnya orang-orang yang beriman juga gitu ibu-ibu. Kita dikasih kabar oleh Allah Subhanahu wa taala
dikasih kabar oleh baginda Rasul Muhammad SAW, diberikan ilmu oleh para ulama, dikasih tahu bahwasanya nanti ketika kita di alam barzah, kita akan mendapatkan yang namanya pertanyaan-pertanyaan mungkar dan nakir. Nanti akan ada yang namanya hari kebangkitan. Nanti akan ada yang namanya surga dan neraka. Ini adalah informasi. Lah kita wajib meyakini, namun kewajiban kita meyakini di sini, meyakininya kita karena kita belum melihat langsung dan kita belum merasakannya langsung, maka keyakinan kita ini setaraf ilmul yakin. Setaraf ilmul yakin. Yakin atau keyakinan yang didasari oleh ilmu atau informasi. Nah ini orang-orang kafir nggak mau meyakini di taraf ini. Orang-orang kafir tidak mau meyakini hal tersebut. Lah nanti ketika sudah meninggal, sudah di alam barzah, di mana tadi kita tahu bahwasanya ketika manusia di alam barzah, meskipun dia belum mengalami siksa neraka, tapi dia sudah diperlihatkan pintu neraka, sudah diperlihatkan video-video atau gambaran-gambaran siksaan neraka, sudah diberikan bau atau panasnya dari api neraka. Ini baru mengalami yang namanya ainul yakin. Ainul yakin. Ini belum merasakan siksa neraka. Orang-orang kafir yang nantinya yang dia tidak mempercayai hari kebangkitan, nanti di alam barzah mereka akan dibukakan pintu neraka, tapi belum masuk. Mereka akan diberikan uap panas dari api neraka, tapi belum disiksa di neraka. Dan di saat itu mereka sudah bertaubat dan ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, namun waktunya sudah telat. Karena iman seseorang akan diterima ketika dia saat berada di taraf ilmul yakin. Di taraf ilmul yakin. Nah, ilmu yakin ketika kapan? Ya ketika masih di dunia. Ketika masih di dunia semuanya ini ilmu yakin. Semua keyakinan yang berdasarkan informasi. Informasi dari Al-Quran, informasi dari hadis, informasi dari para ulama. Ini adalah ilmu yakin. Kalau orang mukmin percaya, alhamdulillah. Ketika orang tidak mukmin, tidak percaya, maka dia akan melihatnya, dia akan melihat gambarannya di saat di alam barzah, yakni yang namanya ainul yakin. Tapi belum mencapai taraf hakul yakin. Hakul yakinnya ketika kapan? Hakul yakinnya ketika orang-orang kafir ini benar-benar disiksa di neraka, benar-benar masuk ke neraka jahanam, maka dia baru merasakan yang namanya hakul yakin. Jadi kalau kita bagi ada tiga, ada dunia, alam barzah, alam akhirat atau surga dan neraka. Manusia ketika di waktu di dunia dia tidak percaya akan hari kebangkitan, akan adanya surga dan neraka, di saat taraf ini ketika dia meyakini maka namanya ilmu yakin, ketika tidak meyakini berarti dia tidak mencapai ilmu yakin. Kemudian yang kedua di alam barzah. Di alam barzah ini belum ada siksaan, belum ada nikmat surga yang sesungguhnya, hanya ditampilkan gambaran-gambaran surga dan neraka. Bagi orang mukmin maka dia sudah mencapai taraf ainul yakin, begitu pula bagi orang kafir sudah mencapai taraf ainul yakin. Akan tetapi nisbatnya orang mukmin tinggal menunggu saja nikmat yang sebenarnya, sedangkan orang kafir dia menyesal karena di waktu di dunia dia tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Nah, ketika dia orang kafir ini sudah melakukan taubat kepada Allah, taubatnya sudah tidak diterima karena dia sudah berada di alam barzah. Kemudian yang ketiga adalah hakul yakin, di saat para orang-orang mukmin sudah menikmati dan merasakan surganya masing-masing, begitu pula bagi orang-orang kafir yang sudah merasakan nerakanya masing-masing. Ini taraf hakul yakin. Maka kita berdoa mudah-mudahan Allah tetapkan keyakinan kita. Kita berdoa mudah-mudahan Allah tetapkan iman dan Islam kita, sehingga kita selalu meyakini akan
apa semuanya yang Allah kabarkan kepada kita, apa semuanya yang telah Kanjeng Nabi sampaikan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian kembali kepada ceritanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tadi dikatakan Nabi Ibrahim itu sudah yakin, akan tetapi masih ada kejanggalan, bukan kejanggalan, penasaran. Caranya bagaimana sih Allah menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati, gambarannya bagaimana? Kemudian Allah katakan, tadi dikatakan qala fakhud arba'atam minat tayri fasurhunna ilaika thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian karena seperti itu akhirnya Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, khud arba'atam minat tayri, ambillah 4 hewan burung, ambil 4 burung, kemudian fasurhunna ilaika thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'a, kemudian sembelih itu burung, kemudian pisah-pisah, potong-potong bagian-bagian burung tersebut, yang satu bagian taruh di ujung gunung sana, yang satu bagian taruh di ujung gunung sana. Ada yang mengatakan bagiannya dipotong jadi 4, kemudian ditaruh di 4 gunung, ada yang bilang ditaruh di 7 gunung, berarti 1 ekor jadi 7 bagian. Kemudian kepalanya ini, 4 kepala burung ini dipegang oleh Nabi Ibrahim. Kakinya 4 burung dijadiin 1 di gunung sana, kaki yang bagian kiri jadiin 1 di gunung sebelah sana, badannya dicabik-cabik dijadiin 1 di gunung sebelah sana, kemudian tangannya mau yang kanan mau yang kiri, sayapnya maksudnya, sayapnya mau bagian kanan mau bagian kiri ditaruh di ujung gunung sebelah sana. Kemudian kepalanya dipegang oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika seperti itu, kemudian Allah tunjukkan kekuasaannya, kemudian tangan-tangan atau sayap-sayap, kaki-kaki masing-masing burung ini semuanya terbang menuju kepada Nabi Ibrahim dan berpasang-pasangan sesuai dengan kepalanya masing-masing. Yang kaki burung sebelah kiri, yang aslinya punya burung yang kedua, nggak mau kalau masuk ke burung yang satu, maunya masuk yang kedua. Semuanya sesuai dengan organ tubuhnya masing-masing. Kita bisa melihat gambaran ini contoh seperti dalam lambung kita, ibu-ibu. Di dalam lambung kita itu makan tiap hari macam-macam, ibu ya. Ada makan nasi, pagi makan nasi uduk, nanti siang makan soto, nanti kalau sore makan sate, kalau malam makan nasi goreng. Di dalam setiap makanan itu kan mengandung zatnya masing-masing, ibu ya. Ada yang nasi mengandung karbohidrat, ada yang telur mengandung protein, ada yang sayuran mengandung serat, ada yang buah mengandung vitamin, ada yang nggak kepake nanti menjadi kotoran, ada cairannya nanti masuk ke ginjal, di ginjal diolah supaya bersih, racunnya dikeluarkan lewat kotoran, lewat kencing, kemudian yang baik-baik disebarkan ke dalam tubuh. Proses yang demikian itu setiap hari terjadi di kita, ibu-ibu. Kita makan nasi uduk campur dengan telur bacem, campur sama sayuran sawi, itu nanti di dalam lambung kita jadi satu. Tapi masing-masing zat yang dibutuhkan oleh tubuh dan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, semuanya terpisah atas izin Allah. Terpisah dengan sendirinya atas izin Allah, kemudian masuk ke jantung kita, masuk ke darah kita, masuk ke otak kita, yang tidak masuk menjadi kotoran kita, menjadi air kencing kita. Siapa yang memisahkan? Kalau bukan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini gambaran saja. Memisahkan dari satu bagian yang kita tidak mungkin, kita kan kalau punya nasi kan nggak mungkin, ibu ya, memisahkan antara karbohidratnya dengan gulanya, kan nggak bisa ya. Nasi itu kan ada gulanya, ada karbohidratnya. Kita mau misahin antara karbohidrat sama gula nggak bisa.
Tapi Allah bisa. Kita makan nasi, Allah pisahkan gulanya kemana, karbonnya kemana, jadi sumber energi, jadi kalori kemana. Ini Allah bisa. Lah Allah memisahkan satu hal yang tidak bisa dipisahkan oleh manusia, ini mampu. Begitu pula Allah mampu untuk menyatukan segala sesuatu yang sudah terpisah dan kemudian disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah maka gambarnya seperti tadi, ibu-ibu. Ada orang yang meninggal di dasar laut, udah dicabik-cabik sama masing-masing ikan, kecil maupun besar. Kalau Allah nanti ingin membangkitkan, ya maka tinggal Allah bangkitkan. Kun fayakun, bangkitlah orang tersebut dari semua unsur-unsur bagian tubuhnya yang sudah tercerai-berai, semuanya bisa kembali lagi menjadi manusia yang utuh. Atas izin Allah. Nah maka itu ibu-ibu, kalau manusia yang utuh, kalau manusia yang normal wafatnya, meninggalnya, nanti ada istilahnya ajbud dzambi. Ajbud dzambi itu adalah tulang ekor. Jadi manusia itu kalau meninggal normal, dikafani, dikuburkan, kemudian setelah bertahun-tahun tulangnya, dagingnya semuanya habis, yang tidak termakan oleh cacing tanah itu adalah tulang ekor atau ajbud dzambi. Tulang ekor ini yang nantinya menjadi cikal bakal dibangkitkannya manusia, kemudian tumbuh kembali menjadi manusia yang utuh. Nah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, setelah hari kebangkitan, setelah ditiupnya sangkakala, setelah hari kiamat datang, kemudian semuanya manusia ini akan dikumpulkan di padang mahsyar, ibu. Akan dikumpulkan di padang mahsyar. Apa itu padang mahsyar? Padang mahsyar secara makna sendiri, mahsyar itu artinya tempat berkumpul atau tempat digiringnya. Tempat digiring, berarti mahsyar itu ya tempat berkumpul dan tempat digiringnya para manusia. Tempat digiringnya para manusia. Dalam satu riwayat hadis dikatakan, idza kana yaumul jum'ati muddatil ardu muddal adim wa husyirul khalaik. Tumaddul ardu muddal adim thumma la yakunu libni adam minha illa mawdi'a qadamaihi. Dalam satu hadis dikatakan ketika nanti hari kiamat datang, maka manusia akan dikumpulkan menjadi satu tempat. Semua manusia mulai dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, semuanya nanti akan dikumpulkan menjadi satu, ibu-ibu. Dikumpulkan di mana? Dikumpulkan di dunia juga. Jadi ada ulama yang mengatakan bahwasanya riwayatnya hadis itu, dunia itu, padang mahsyar itu ya berasal dari dunia. Dunia yang awalnya itu bulat, kemudian dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi datar. Otomatis kan lebar sekali, ibu ya. Jadi dunia bumi ini yang awalnya bulat, kemudian permukaannya itu dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya menjadi datar. Lah manusia semuanya dari awal penciptaan sampai akhir nanti akan berkumpul di sini. Lah, mana muat Pak Ustaz? Muat, tapi sempit-sempitan. Makanya dikatakan di situ, wa husyiral khalaik tumaddul ardu muddal adim thumma la yakunu libni adam minha illa mawdi'a qadamih. Akan dibentangkan itu seluas-luasnya dunia, kemudian semua manusia di awal sampai akhir tumplek blek, semuanya ada di sana semuanya. Kemudian karena saking sempitnya, setiap manusia itu tidak memiliki rongga atau tidak memiliki ruangan, tidak memiliki tempat kecuali hanya sebesar telapak kakinya saja. Ibu-ibu pernah ngerasain kalau lagi mau lebaran belanja di Tanah Abang, desek-desekan kayak gitu, atau di waktu lagi kalau di sini biasanya dulu pas Habib Syekh ada acara Habib Syekh sholawat di sini, itu ribuan orang bukan main berdesak-desakan seperti itu. Ya seperti itu. Kan kita cuma punya tempat pijakan kaki doang. Badan itu udah desek-desekan semuanya, dorong sana, dorong sini, depan, belakang, dorong semuanya.
Sehingga kayak yang punya tempat cuma telapak kaki. Nah itu di padang mahsyar gambarannya seperti itu ibu-ibu. Semuanya berdesakan. Semuanya tidak memiliki tempat untuk sekedar menyelonjorkan tangan, untuk sekedar mengangkat tangan, untuk sekedar gerak ke kanan dan ke kiri. Nggak ada tempat kecuali hanya pijakan kaki kita. Itu gambaran di padang mahsyar. Kemudian dilanjutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW, di padang mahsyar itu yuhsyarun nasu yaumal qiyamati uratan ghurlan buhman. Manusia nanti di padang mahsyar akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar dalam keadaan tidak berpakaian sedikit pun, dalam keadaan tidak memiliki alas kaki, dalam keadaan tidak memiliki penutup kepala, tanpa ada sehelai benang apapun, dan dalam keadaan tidak dikhitan. Nanti ibu-ibu, di padang mahsyar, semua manusia itu setelah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kembali ke versi mudanya masing-masing, ibu. Jadi nggak semuanya kemudian tua semuanya karena meninggal dalam keadaan tua, enggak. Nantinya akan dikembalikan di waktu muda. Jadi semuanya itu muda semuanya. Semua orang-orang di padang mahsyar itu muda semuanya. Kenapa? Karena Allah bangkitkan dalam keadaan tubuhnya itu dalam keadaan sehat, bugar, dalam keadaan masih muda, tidak dalam keadaan tua. Nah, ketika di waktu itu semuanya itu tidak ada yang memakai pakaian sehelai benang pun, tidak ada yang pakai penutup kepala, tidak ada yang memakai alas kaki. Semuanya telanjang. Semuanya telanjang. Bayangkan, semuanya telanjang, laki-laki perempuan, kemudian saling berdempet-dempetan. Makanya ketika mendengar hadis ini, Sayyidah Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, yanduru ba'duna ba'dan." Sayyidah Aisyah pemalu. Sayyidah Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, yanduru ba'duna ba'dan." Loh, bukankah kalau seperti itu nanti antar satu sama lain akan melihat auratnya masing-masing? Bayangkan ibu-ibu, laki-laki perempuan nggak pakai baju semuanya, masih muda semuanya, dempet-dempetan semuanya. Bukankah satu dengan yang lainnya akan melihat auratnya masing-masing? Wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, al-amru asyaddu min dzalik. Perkara yang harus mereka pikirkan di waktu itu lebih besar, lebih dahsyat, dan sampai mereka nggak kepikiran mau auratnya diliatin sama orang lain, mau auratnya disentuh sama orang lain, mau auratnya terumbar kemana-mana, mereka nggak memikirkan. Kenapa? Karena mereka memikirkan aib mereka sendiri yang nanti akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tuh sibuk memikirkan nasib mereka. Saking sibuknya memikirkan nasib mereka, masalah aurat mau kemana terserah wis, nggak mau memikirkan. Kayak ibu-ibu waktu ngelahirin. Ibu-ibu kan waktu ngelahirin kan, entah itu dokternya laki-laki ataupun perempuan, kalau nggak di waktu ngelahirin, pastinya kan malu ya ibu-ibu. Auratnya kelihatan sama dokter. Entah dokternya laki-laki ataupun perempuan, pastinya kan ibu-ibu kan malu kalau auratnya terlihat. Tapi di waktu melahirkan, masa ya ibu-ibu ikutan malu gitu? Oh malu, ditutup aja dok. Ya nggak jadi ngelahirin kalau ditutup kan gitu. Jadi kenapa kok udah nggak mikir lagi masalah aurat? Ya karena al-amru asyaddu min dzalik. Ibu-ibu udah fokus mikir gimana supaya bayi saya bisa cepat lahir. Gimana supaya persalinan saya bisa selamat, bayinya bisa sehat, ibunya bisa sehat, prosesnya lancar, tidak menyakitkan. Gimana caranya? Sudah memikirkan itu, akhirnya tidak lagi memikirkan yang namanya aurat. Begitu pula nanti di padang mahsyar, setiap orang bingung, setiap orang khawatir, setiap orang termenung, dia memikirkan nasibnya masing-masing, sehingga tidak ada lagi waktu untuk memikirkan aurat orang lain,
Tidak ada tidak ada tidak ada waktu lagi untuk memikirkan apakah auratnya tertutup atau tidak. Nah, kemudian di waktu di padang mahsyar nanti, yajma'ullahu an-nasa al-awwalina wal akhirin fi sa'idin wahid. Di padang mahsyar itu Allah kumpulkan semua orang-orang mulai dari awal sampai kemudian manusia-manusia yang ada di akhir, yasma'uhum ad-da'i wa yanfuduhum al-basur. Model tipikal dari padang mahsyar itu ibu-ibu, meskipun ratusan juta atau ratusan miliar orang-orang kumpul di sana, akan tetapi Allah buat itu padang mahsyar, kalau ada satu panggilan diucapkan, maka semua orang yang ada di sana akan mendengarnya. Ini sebabnya kalau di dunia itu ibu-ibu ada speaker huruf yang gede banget, mau selapangan itu kumpul jadi satu, ketika panitia udah ngomong Bapak Heru, maka semua orang akan mendengar. Nah, ini di padang mahsyar, atas kuasa Allah, tanpa ada mic, tanpa ada sound system, nggak perlu ada sound huruf. Ketika ada panggilan satu nama disebutkan, Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan, ini nanti semua orang akan mendengar. Semua orang akan mendengar. Itu gambaran padang mahsyar nanti. Wa tudnu asyamsa. Kemudian jaraknya matahari itu hanya 1 mil. 1 mil dari kepala kita, ibu-ibu. Jaraknya matahari itu cuma 1 mil dari kepala kita. 1 mil itu bisa kita gambarkan sekitar 2,5 kilometer. Kalau 2,5 kilometer dari atas ubun-ubun kita bayangkan ibu-ibu, matahari yang sekarang ini itu jaraknya ratusan juta kilometer. Ratusan juta kilometer. Sudah ratusan juta kilometer saja, itu sudah panasnya bukan main. Panasnya bukan main. Apalagi ini hanya sekitar 2,5 kilometer. Ketika jaraknya 2,5 kilometer, maka nanti ada orang yang dibanjiri oleh keringatnya sendiri, ada orang yang keringatnya itu sampai telinga, ada orang yang keringatnya itu sampai dagu, ada orang yang keringatnya itu macam-macam sesuai dengan kadar amal ibadahnya. Makanya nanti ada manusia-manusia yang memiliki amal soleh, sehingga nanti saat di padang mahsyar dia dinaungi oleh awan sehingga tidak mengalami kepanasan seperti orang-orang yang lainnya. Maka di padang mahsyar ini sudah tidak mungkin memikirkan orang lain, ibu-ibu. Kenapa? Karena yang difikirkan adalah dirinya sendiri. Ketika dipanggil Fulan bin Fulan, dibacakan kesalahannya ini, dosanya ini, siksanya ini. Ini orang-orang itu nggak ada yang kepikiran, oh ternyata dia itu dulu dosanya begini. Oh ternyata dia itu dulu pernah kayak begini. Itu nggak ada gitu. Kenapa? Karena masing-masing fokus dan sibuk memikirkan aibnya masing-masing. Makanya sering saya katakan, ketika kita sibuk memikirkan aib kita masing-masing, kita tidak akan punya waktu untuk memikirkan aib orang lain. Ketika kita fokus untuk mengintrospeksi kesalahan kita masing-masing, maka kita nggak ada waktu untuk mengkoreksi dan mengintrospeksi kesalahan orang lain. Ya begitu pula di padang mahsyar nanti. Nggak ada yang kepikiran aibnya orang lain, auratnya orang lain, bentuk tubuhnya orang lain, mau lawan jenis ataupun tidak. Nggak ada yang kepikiran. Kenapa? Karena sibuk memikirkan nasibnya, sibuk memikirkan dosanya nanti diampuni atau tidak, sibuk memikirkan amalnya diterima apa tidak, sibuk memikirkan nasibnya nanti di surga apa di neraka. Ini masing-masing orang akan memikirkan ini, Bu. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita berdoa mudah-mudahan kelak nanti ketika di yaumul qiyamah, ketika di padang mahsyar, mudah-mudahan kita mendapatkan keselamatan, mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, maka dalam keadaan yang sangat dahsyat seperti ini, matahari cuma 1 mil dari jarak kepala, keringat semuanya membasahi tubuh sampai menenggelamkan tubuh orang masing-masing, tanpa pakaian, tanpa alas kaki, semuanya memikirkan nasibnya masing-masing. Dalam keadaan yang dahsyat seperti ini, semuanya kemudian berkumpul, semuanya bingung, gimana ini, gimana ini, gimana ini. Akhirnya mereka sepakat untuk sowan kepada Nabi Adam, di mana Nabi Adam itu adalah bapaknya manusia. Nabi Adam itu adalah nabi yang pertama, Nabiullah yang pertama. Ingin minta pertolongan kepada Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam ketika disowani, wahai Nabi Adam, engkau adalah Abul Bashar, engkau adalah bapaknya manusia, engkau adalah manusia pertama yang Allah ciptakan. Tolonglah kami, keadaan kami sedang seperti ini, dahsyatnya seperti ini. Tolonglah kami, wahai Abul Bashar. Kemudian Nabi Adam mengatakan, sungguh aku tidak pernah melihat Allah segodop ini. Sungguh aku tidak pernah melihat ghadabnya Allah seperti ini. Namun aku kemudian teringat dengan dosaku. Yakni apa? Dosanya Nabi Adam alaihissalam adalah memakan buah khuldi. Karena teringat dengan kesalahan beliau memakan buah khuldi, akhirnya Nabi Adam ini mengucapkan nafsi, nafsi, nafsi. Wahai diriku, diriku bagaimana, nasibku bagaimana, nasibku bagaimana. Sudah, jangan meminta sowan kepadaku, sowanlah kalian semua kepada Nabi Nuh, kata Nabi Adam. Nabi Adam tidak mampu untuk memberikan pertolongan, tidak mampu memberikan syafaat. Kenapa? Karena Nabi Adam teringat dosanya sendiri, teringat kesalahannya sendiri, yakni memakan buah khuldi. Kemudian rombongan manusia ini kemudian sowan kepada Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh dimintai pertolongan, wahai Nabi Nuh, engkau adalah bapak keduanya manusia. Kenapa bapak kedua manusia? Karena di saat zaman Nabi Nuh, semua manusia tenggelam oleh banjir bandang, dan tinggal keturunannya Nabi Nuh semata. Tidak ada lagi keturunan selain keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Makanya Nabi Nuh itu disebut sebagai bapaknya manusia yang kedua. Wahai Nabi Nuh, engkau adalah bapaknya manusia yang kedua. Wahai Nabi Nuh, engkau adalah Nabiullah, engkau adalah Rasulullah. Tolonglah kami, wahai Nabi Nuh. Tolonglah kami, keadaan kami sedang seperti ini. Jawabannya Nabi Nuh sama. Sungguh aku tidak pernah melihat Allah segodop ini. Aku teringat kembali bahwasanya aku dulu pernah membuat kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni aku pernah berdoa agar semua orang-orang kafir dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian terjadi banjir bandang, ya karena salah satunya Nabi Nuh itu berdoa, ya Allah mudah-mudahan semua orang-orang kafir meninggal semuanya. Ternyata Allah kasih banjir bandang dan semua orang-orang kafir meninggal, tinggal keluarganya Nabi Nuh dan yang beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian jangan minta pertolongan kepadaku, mintalah pertolongan kepada Nabi Ibrahim. Kemudian rombongan orang-orang ini berpindah sowan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun sama jawabannya, nafsi, nafsi, nafsi. Bagaimana nasibku, bagaimana nasibku, bagaimana nasibku. Aku tidak pernah melihat Allah segodop ini. Aku teringat aku pernah berdusta 3 kali kepada Allah. Nabi Ibrahim pernah berdusta pernah berdusta 3 kali. Kemudian jangan meminta pertolongan kepadaku, mintalah pertolongan kepada Nabi Musa. Rombongan kemudian berpindah kepada Nabi Musa, jawabannya sama, aku pernah memiliki dosa, aku pernah memiliki kesalahan, jangan meminta pertolongan kepadaku, mintalah pertolongan kepada Nabi Isa. Begitu pula kepada Nabi Isa mengatakan, jangan minta pertolongan kepadaku, mintalah pertolongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ketika Rasulullah itu dimintai pertolongan oleh seluruh umat manusia, wahai Nabi Muhammad, engkau adalah Nabi akhir zaman, engkau adalah kekasihnya Allah, engkau adalah zat yang pertama kali diciptakan dari cahayanya Allah,
Engkau adalah yang diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Nabi Muhammad, tolonglah kami. Tolonglah kami. Nabi Muhammad tidak seperti nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain ketika dimintai pertolongan seperti itu, mereka langsung mengatakan nafsi, nafsi, nafsi. Nasibku bagaimana? Nasibku bagaimana? Mengeluh. Kenapa? Karena memiliki dosa, memiliki kesalahan yang pernah dilakukan di dunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad ini ketika beliau dimintai pertolongan di padang mahsyar oleh seluruh umat manusia, maka Nabi Muhammad ini langsung beranjak ke bawah arsy. Nabi Muhammad langsung tersungkur bersujud, kemudian mengatakan atau matur kepada Allah Subhanahu wa taala, ummati, ummati, ummati. Ya Allah, umatku bagaimana? Ya Allah, umatku bagaimana? Ya Allah, umatku bagaimana? Akhirnya atas izin Allah, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah apapun akan kuberikan. Mintalah pertolongan akan aku tolong. Maka Rasulullah meminta agar umat manusia, agar umatnya Nabi Muhammad yang memang diakui oleh Nabi Muhammad diberikan syafaatul udma, dan itulah yang namanya syafaatul udma, syafaat yang terbesar di yaumul qiyamah, yakni syafaat pertolongan dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana tidak ada nabi-nabi lain mendapatkan memberikan syafaat kecuali syafaatnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul udma kelak di yaumul qiyamah dan diakui menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin cukup sekian perjumpaan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita, mudah-mudahan bisa menjadikan kita muslimin muslimat yang lebih baik lagi, mudah-mudahan bisa menjadikan kita umat Nabi Muhammad yang membanggakan beliau kelak di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan berkah dari pengajian ini, semoga kita semua bisa memperbaiki ibadah kita, mudah-mudahan kita semua bisa memperbaiki keimanan kita, mudah-mudahan kita bisa memperbaiki suudzon kita, mudah-mudahan kita bisa memperbaiki penyakit-penyakit hati kita, mudah-mudahan yang sakit-sakit semuanya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang masih sehat semuanya disehatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah dari majelis ini, semua perekonomian, semua rizki, semua pekerjaan yang sedang dalam keadaan tidak baik, semoga segera dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang melimpah, yang berkah, yang bisa menjadikan kita untuk selalu taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka samiyyun qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.